Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Angelia Kristiana dengan NPM 3061856045. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Adapun tujuan pembuatan video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Maryam Agustina, MKes Psikolog, yaitu dengan tema atau judul yang telah ditetapkan yaitu tentang refleksi praktek bimbingan konseling. Jadi video refleksi saya ini yaitu saya akan menyampaikan mengenai permasalahan anak yang saya temui di SDN SN Alak 1 Banjarmasin yang bernama. Dari informasi yang saya dapat dari orang tua si anak tersebut, yaitu mengalami penurunan nilai selama proses pembelajaran saat ini, yaitu online atau daring. Jadi semenjak anak-anak terpaksa harus belajar di rumah karena untuk mencegah penularan dari virus, saat ini kita dalam keadaan pandemi masih, jadi anak-anak belajar di rumah secara online atau daring, dan anak lebih sering atau cenderung bermain games, menonton televisi atau YouTube, yaitu tentang games. Terus saat ini mengakibatkan turunnya nilai hasil belajar si siswa ini. Terus melihat perubahan sang anak, orang tua pun memberikan nasihat kepada anak. Setelah mendengarkan nasihat tersebut dari orang tuanya, keesokan harinya anak tersebut melakukan hal yang sama lagi. Setelah dinasehati, mengulangi lagi apa yang sudah dinasihatin orang tuanya, tidak boleh begini, dia akan mengulangi lagi hal yang sama seperti bermain game sepanjang hari, seperti sampai melupakan tanggung jawabnya yaitu untuk belajar, yaitu mengerjakan tugas. Jadi akibat pengaruh dari game dan menonton TV atau YouTube tentang games, anak menjadi sangat malas belajar. Dari anak yang suka menonton dan bermain games ini melibatkan gangguan perilaku dan keterbatasan intelektual terhadap anak. Jadi treatment yang harus dilakukan yaitu orang tua melakukan pendekatan kepada anak agar mengetahui permasalahan terhadap anak ini. Kenapa anak ini kok nggak mau belajar, kenapa? Orang tua harus melakukan pendekatan tersebut. Terus memberikan motivasi kepada si anak atau menemani anak saat belajar. Bukan hanya menyuruh, tapi kita harus mendampingi sang anak saat belajar. Terus memberikan reward, hadiah penghargaan atas pencapaiannya. Terus agar dia termotivasi, bersemangat lagi, lebih jauh semangat lagi belajar. Terus untuk setelah dilakukannya treatment itu, anak mengalami peningkatan belajar dan mengurangi kegiatan bermain games dan menonton televisi atau YouTube, gitu. Karena dengan adanya orang tua menemani anak belajar dan memberikan reward, anak menjadi tambah semangat belajar. Jadi terbukti dapat membawa perubahan semangat belajar anak. Karena mungkin anak dari permasalahan yang terjadi, mungkin anak merasa kan belajar secara online, tentunya merasa belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri tanpa ada teman. Jadi setidaknya orang tua yang akan menemani anak saat proses belajar dan mengajar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video dari saya, yaitu video refleksi dari saya. Saya mohon bantuannya itu untuk
teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang telah menyaksikan video saya agar like video saya, membantu saya dalam memenuhi nilai ujian saya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.